Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Bertemu lagi dengan kami di acara Rumpi Rembuk Pemilu Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, sahabat Bawaslu yang ada di rumah, Rumpi kali ini adalah Rumpi edisi ke-24, di mana khusus Rumpi edisi ke-24 ini kita ke divisi, yaitu di salah satu lembaga Bawaslu, divisi penyelesaian sengketa, di mana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan bupati dan kepala pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa maupun sengketa antar peserta pemilu. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan sekaligus koordinator divisi penyelesaian sengketa. Beliau adalah Bapak Moh Syahirul Alim. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bisa dibuka Bapak, nggak apa-apa? Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini? Ya, harus siap. Kita Harus siap. ya. Nah, sahabat Bawaslu yang ada di rumah, silakan untuk bergabung dengan kami di Facebook maupun Instagram Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk memberikan pertanyaan, saran, komentar, masukan. Bisa ditulis langsung di kolom masukan di Facebook, laman Facebook maupun Instagram kami. Nah, kita langsung saja kepada beliau, anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan, Bapak Moh Syahirul Alim. Kita langsung saja kita bertanya kenapa di Rumpi edisi kali ini kenapa ada Rumpi khusus divisi penyelesaian sengketa. Silahkan. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi kepada pemirsa semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Karena nikmat sehat ini betul-betul nikmat yang harus kita syukuri. Kita tahu saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah ini tadi sesaat sebelum acara rembuk pemilu kali ini, alhamdulillah saya ataupun kami tim kru sudah divaksin untuk yang kedua kalinya. Jadi artinya kita sudah berupaya berikhtiar dengan sekuat tenaga menghindarkan diri dari terpapar COVID-19 yang memang sangat-sangat membahayakan. Jadi sebelum kita mulai perlu kita sampaikan tadi betul apa yang disampaikan oleh host. Ini saya sedikit menyampaikan sebagai informasi dalam rembuk pemilu ini nanti khusus divisi penyelesaian sengketa ada tema khusus. Artinya biasanya Rumpi itu membahas berbagai tema, baik tentang pengawasan, tentang penanganan pelanggaran, tentang sumber daya manusia, tentang semua kewenangan yang ada di Bawaslu. Namun ini program dari yang perlu kita sampaikan, ada program baru mulai bulan Maret ini. Jadi setiap bulannya, dalam setiap bulan mulai bulan Maret ini kita akan menyampaikan rembuk pemilu atau Rumpi khusus yang berkaitan dengan sengketa. Acara ini juga tidak hanya Bawaslu Grobogan, artinya ini program yang digariskan, yang dicanangkan oleh Bawaslu Jawa Tengah dalam setiap bulan mulai bulan Maret ini hingga akhir tahun nanti rutin rembuk pemilu ataupun program di medsos di teman-teman yang lain, Bawaslu Kabupaten yang lain akan selalu menyelenggarakan acara seperti ini dengan tema sengketa, penyelesaian sengketa baik pemilu ataupun nanti juga pemilihan kepala daerah. Untuk khusus di pagi hari ini, di kesempatan kali ini, Selasa 23 Maret 2021, kami mengambil tema tentang pemohon dalam sengketa proses pemilu. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke beberapa materi yang nanti akan kita sampaikan, tentu harus kita sampaikan pula apa sih sebetulnya yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum kalau kita bicara tentang penyelesaian sengketa, khususnya proses dalam pemilihan umum, tentu kita juga harus bicara tentang landasan hukum. Jadi sangat jelas kita sampaikan landasan hukumnya sudah sangat jelas di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di situ tepatnya di pasal 466 bahwa
sengketa proses pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar peserta, jadi antar peserta pemilu, dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Sangat jelas di pasal 466. Kemudian kita bicara ke pasal selanjutnya 467. Di situ sangat jelas diterangkan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten kota. Jadi sudah sangat jelas apa sih sebetulnya yang menjadi pengertian dari sengketa proses pemilu dan siapa pula yang berhak untuk menerima dan sekaligus menyelesaikan. Jadi Undang-Undang 7 2017 tentang pelayanan umum. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, kami sampaikan lagi terkait penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu yang biasa kita kenal dengan Perbawaslu. Di sini ada Perbawaslu 18 tahun 2017 yang sudah diubah lagi dengan Perbawaslu 18 tahun 2018. Kemudian perubahan yang kedua Perbawaslu 27 tahun 2018 hingga perubahan yang ketiga Perbawaslu 5 tahun 2019. Jadi itu landasan hukum, artinya berbicara tentang penyelesaian sengketa proses pemilu tidak bisa lepas dari Undang-Undang 7 khususnya pasal 466, 467 maupun Perbawaslu yang sudah kami sampaikan tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi itu sudah clear saya kira. Kemudian berbicara tentang penyelesaian sengketa proses pemilu, tentu kita juga harus bicara tentu yang paling pertama justru kita akan berbicara mulai dari pemohon. Nah, jadi ini kita bicara mulai dari pemohon yang sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Tadi kan ada dua ya, terjadinya antar peserta pemilu, kemudian peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah ini kita mulai dari awal, kita berusaha urut satu persatu, sedikit demi sedikit. Siapa yang bisa menjadi pemohon dalam sengketa proses pemilu? Di sini bicara tentang pemohon, tentu kita harus mengacu tentang di pasal 7 tentang Perbawaslu, Perbawaslu tentang sengketa proses pemilihan umum yang sudah kami sebutkan tadi. Di situ dijelaskan bahwa pemohon itu satu bakal atau calon peserta pemilu ya, yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Jadi calon peserta pemilu yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Kemudian yang berikutnya partai politik peserta pemilu. Kemudian bakal calon anggota DPR dan DPRD yang sudah mendaftarkan diri kepada KPU, tentunya seperti itu. Kemudian ada lagi calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam daftar calon tetap atau DCT, dia juga bisa menjadi pemohon. Kemudian yang selanjutnya bakal calon anggota DPD ya, DPD Dewan Perwakilan Daerah yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Kemudian calon anggota DPD yang juga telah masuk dalam DCT, daftar calon tetap. Selanjutnya di situ ada bakal pasangan calon. Berbicara bakal pasangan calon, tentu ini yang dimaksud adalah presiden dan wakil presiden. Kemudian yang terakhir pasangan calon. Jadi ada beberapa kriteria siapa yang mempunyai hak sebagai pemohon ataupun bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kabupaten kota. Jadi sangat clear, jelas sekali. Kemudian kita harus melangkah lagi siapa yang bisa menjadi pemohon dalam sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta. Jadi antar peserta ini
Ini di situ dijelaskan juga di pasal 7 juga itu di ayat selanjutnya. Kali ini penambahan itu di Perbawaslu 5 Iya. 2019. Di situ juga dijelaskan bahwa pemohon yang dapat mengajukan permohonan itu penyelesaian antar sengketa yang terjadi antar peserta itu dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye. Nah, pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPD ataupun bakal pasangan calon yang telah terdaftar di KPU, KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Jadi ini syaratnya juga jelas. Dia pelaksana kampanye ini kan juga harus didaftarkan di KPU. Kalau dia tidak terdaftar di KPU, tentu dia tidak mempunyai legal standing sebagai pemohon. Jadi situ sudah kita sampaikan baik pemohon dengan penyelenggara antar peserta, dengan penyelenggara pemilu maupun antar peserta pemilu. Ya. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, kita lanjut lagi ke tentang apa yang menjadi syarat formil. Ya. Tentu sebuah permohonan itu kan juga harus bicara tentang permohonan, syarat formil tetap harus. Apa sih sebetulnya syarat formil? Tentu syarat formil ini juga harus kita sampaikan. Ini tentu syarat yang berkaitan dengan kelengkapan sebuah permohonan misalkan. Jadi di sini juga harus jelas, artinya pemohon ini nanti dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dia harus memenuhi beberapa syarat formil. Di antaranya jelas, yang pertama adanya permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis, ini jelas ya. Jadi ada permohonan, kan tidak mungkin tidak ada permohonan tiba-tiba kita menerima ataupun menyelesaikan, kan tidak. Harus jelas, kita mulai dari permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis. Di situ memuat tentang identitas pemohon yang meliputi nama pemohon, kemudian alamat pemohon, kemudian dia di situ ada nomor telepon atau fax, ya. Kemudian kedudukan hukum. Nah, ini juga sangat penting, kedudukan hukum. Itu tadi karena kaitannya dengan pemohon, dia berhak bisa tidak menjadi pemohon. Artinya kedudukan hukum pemohon juga harus disebutkan. Kemudian memuat lagi tentang identitas termohon. Identitas termohon ini juga harus ada nama termohon, siapa termohonnya, di mana termohonnya, atau tempat tinggal atau alamatnya, kemudian nomor telepon. Kemudian juga yang paling penting kedudukan hukum juga dia termohon ini. Apakah termohon ini mempunyai kedudukan hukum sebagai penyelenggara pemilu atau bukan? Nah, kalau dia bukan penyelenggara pemilu kan berarti ini sudah tidak memenuhi syarat formil kan seperti itu. Kemudian juga harus ada surat keputusan dan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota, karena jelas objek sengketa ini adalah berawal dari adanya keputusan yang dikeluarkan. Keputusan ini berupa surat keputusan ataupun berita acara. Kemudian ada fotokopi identitas juga harus ada. Fotokopi identitas pemohon tentunya, pemohon sudah sangat jelas. Kemudian kalau di situ pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ini diwakili oleh seorang kuasa hukum, tentu ini juga harus ada surat kuasa khusus. Ini wajib. Didampingi kuasa hukum berarti dia juga harus melampirkan surat kuasa khusus dari seorang advokat ini tadi sebagai kuasa hukum. Kemudian juga harus ada kartu tanda advokat, KTA advokat yang masih berlaku, tentunya seperti itu. Kemudian identitas juga harus ada, fotokopi dari KTP ataupun identitas kependudukan yang sah dari kuasa hukum. Kemudian terakhir juga yang tidak boleh dilupakan, ini juga pemohon di samping menyerahkan berkas fisik ini tadi juga harus ada soft copy permohonan. Itu termasuk bagian dari beberapa syarat formil. Kemudian adanya bukti lain apa semua. Nah, itu menjadi kelengkapan syarat formil. Dan nanti bagaimana jika tidak lengkap akan kita sampaikan di uraian selanjutnya. Jadi itu mengenai apa yang menjadi syarat formil supaya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan dapat
Ya register nanti Register. pada akhirnya dapat diregister karena sudah lengkap. Kemudian kita bicara tentang jenis ataupun apa sih jenis-jenisnya yang harus kita bawa, jenis, jumlah, ketentuannya Ketentuan bagaimana. berkas, ya. Misalkan pemohon ingin mengajukan penyelesaian sengketa, apa sih sebetulnya yang harus kita bawa jenis. Tentu satu, kita sampaikan bahwa permohonan penyelesaian sengketa ini tidak bisa ditulis selain dalam formulir yang sudah kita sediakan. Artinya di sini ada formulir model PSPP 01 ini. Jadi formulir ini ya yang punya hanya di Bawaslu. Artinya kalau ada pemohon datang berarti dia pasti akan Mintanya kita ke Bawaslu. iya pasti itu PSPP 01 ini pasti. Jenisnya tetap di situ berarti. Kemudian juga jumlahnya juga harus sudah sangat jelas di situ. Ada rangkap 4. Iya. Yang satu ini asli yang sudah dibubui materai dan telah dileges, ya itu jelas. Kemudian yang 3 rangkap ini salinan. Kemudian ketentuannya juga ini harus tadi soft copy juga. Jadi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini harus berupa juga dalam dokumen digital ataupun soft copy yang disampaikan kepada Bawaslu. Kemudian jangan lupa juga ya, permohonan ini juga harus tanda tangani pasti loh, harus itu. Jadi permohonan harus lengkap itu sudah ada tanda tangan dari pemohon ataupun kuasa hukum pemohon. Itu ketentuannya itu. Jadi jangan sampai lupa sudah mengajukan permohonan ternyata Belum kita ditandatangani. lupa, pemohonnya lupa belum membubuhkan tanda tangan. Jadi situ saya kira jenisnya itu kita menggunakan formulir model PSPP 01. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 4 rangkap. Ya, yang satu tadi asli di materai, asli dibubui materai, kemudian dileges, kemudian yang 3 rangkap itu salinan. Kemudian juga ada soft copy, dokumen berupa soft copy. Itu mengenai tentang jenis ataupun jumlah dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu ataupun Bawaslu provinsi ataupun di Bawaslu kabupaten kota. Itu. Kemudian kita bicara lagi tadi sudah sedikit-sedikit. Kemudian kita bicara bagaimana pemohon ini dalam menyampaikan permohonan secara langsung. Ini perlu kami sampaikan sebelum kita masuk situ karena ada 2 cara yang bisa dilakukan seorang pemohon. Jadi pemohon ini bisa melakukan ataupun menyerahkan permohonan ini secara langsung ataupun permohonan yang tidak langsung. Kita bicara tentang permohonan secara langsung ya. Jadi permohonan secara langsung ini tentu kita sesuai di ketentuan Perbawaslu tentang Perbawaslu 27 2018 ya, di situ juga ada di pasal 12 kalau nggak salah. Jadi di situ pemohon dia datang langsung ke sekretariat Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota dengan membawa sejumlah berkas-berkas yang tadi, dokumen ataupun berkas administrasi. Jadi dia datang secara langsung ya. Kemudian tentu berkas ini juga harus lengkap. Artinya lengkap apa? Tadi PSPP 01. Isinya apa toh sebetulnya PSPP 01 itu? Ini juga harus kita sampaikan. Bahwa dalam permohonan tertulis yang tertuang dalam PSPP 01 itu satu jelas memuat identitas pemohon. Satu jelas memuat identitas pemohon. Ini harus ditulis secara lengkap sebelum pemohon datang ke kantor Bawaslu ataupun sekretariat Bawaslu ya. Pasti ini langkah yang harus dipenuhi. Jadi sudah menyiapkan permohonan secara tertulis di formulir model PSPP 01, di situ memuat uraian pemohon, nama, siapa pemohon, alamat pemohon, kemudian nomor telepon ataupun faxmail, kemudian juga nama dari ataupun identitas dari termohon, nama termohon, alamat termohon juga Identitas lengkap berarti ya Pak. lengkap itu. Terus kemudian yang 3 di sini juga harus memuat uraian tentang kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Artinya poin yang ketiga, poin pertama tadi identitas pemohon, poin kedua identitas termohon, poin ketiga uraian tentang kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu ya. Kemudian yang poin 4 ini kedudukan hukum pemohon.
Ini juga sangat-sangat penting. Ini kedudukan hukum pemohon, kemudian berikutnya poin 5, kedudukan hukum dari termohon, kedudukan hukum termohon. Kemudian yang berikutnya uraian tentang batas ataupun uraian tentang jangka waktu pengajuan permohonan. Nah, ini juga satu kesatuan dalam formulir PSPP 0 tadi ya, uraian jelas mengenai batas ataupun jangka waktu permohonan. Kemudian masih ada lagi yang harus juga diuraikan, harus menguraikan secara jelas dan lengkap yang menjadi objek sengketa proses pemilu, yang memuat kerugian langsung dari pemohon. Kemudian ada lagi uraian ataupun alasan-alasan dari permohonan ini yang tentunya berupa fakta-fakta yang disengketakan dengan disertai bukti-bukti yang ataupun disertai daftar bukti yang akan diajukan. Kemudian yang paling penting lagi tentu ada hal yang dimohonkan untuk diputus. Jadi itu yang harus dipersiapkan oleh seorang pemohon sebelum dia mendatangi kantor Bawaslu ataupun Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Dia harus mempersiapkan mengisi form PSPP 01 uraian itu tadi, banyak uraiannya. Ya itu tadi yang saya sebutkan. Dengan jelas apa yang dimohonkan. Ya pasti jelas itu, dan itu harus sejelas-jelasnya itu. Kemudian dia datang menyerahkan kepada petugas penerima permohonan. Ya. Tentu nanti petugas penerima permohonan juga akan memeriksa kelengkapan dokumen ini. Itu yang secara langsung. Nah, kemudian bicara yang bagaimana kalau tidak secara langsung. Nah, sekarang kan zamannya zaman teknologi ya, semua serba canggih termasuk seperti ini. Kita tidak bisa saling bertatap muka secara langsung, namun kita bisa saling berinteraksi, kita bisa berkomunikasi. Ini juga bagian dari kecanggihan teknologi. Artinya Bawaslu juga ingin memudahkan para pencari keadilan bagaimana seandainya dia tidak bisa datang secara langsung menyerahkan berkas-berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa. Di sini kita kalau lihat di pasal 16 itu di situ juga ada, kita lihat pasal 16 di Perbawaslu nomor 27 tadi 2018, saya kira di situ juga sangat jelas ya. Artinya ini menjelaskan, pasal 16 ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang bisa ditempuh. Kita sampaikan di ayat pertama, ayat 1. Ini pemohon memulai dengan mengisi formulir pendaftaran. Jadi pemohon itu mulai mengisi formulir pendaftaran. Kemudian di ketentuan selanjutnya, setelah pemohon melakukan pendaftaran, pemohon ini nanti akan mendapatkan username dan password. Nah, ini fungsinya di sini. Username, password, ya tentunya untuk melakukan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Ini nanti pakainya itu. Jadi, kemudian setelah pemohon ini juga melakukan pendaftaran, dia akan mendapatkan konfirmasi otomatis. Ini di mana? Ini di laman resmi Bawaslu dengan SIPS ya, tidak langsung Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilu. Jadi tadi memulai mengisi formulir pendaftaran tadi di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dengan model formulir PSPP 03. Nah, ini juga kita sampaikan. Kalau permohonan secara langsung tadi formnya model PSPP 01. Nah, ini kalau di permohonan tidak langsung, formulirnya model PSPP 03. Nah, ini jadi biar tidak tertukar, formnya ini juga harus kita sampaikan. Kemudian setelah pemohon ini melakukan pendaftaran, dia akan itu tadi dengan melampirkan berkas permohonan tentu ya, dia akan mendapatkan konfirmasi otomatis bahwa dia sudah mendaftar. Dan di ayat selanjutnya yang harus kita sampaikan, ini juga harus penting kita sampaikan. Karena apa? Pemohon ini juga harus menyampaikan dokumen ataupun berkas administrasi yang lewat online ini tadi. Secara fisik juga harus diserahkan ke sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Ini harus berapa jangka waktunya? 3 hari. 3 hari kerja. Jadi kewajiban pemohon juga tetap harus datang ke sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota paling lama 3 hari kerja untuk menyerahkan dokumen fisik ini tadi ya, seperti itu. Selain tidak langsung menyerahkan juga Pak ya. Betul. Jadi baik permohonan yang diajukan secara langsung maupun secara tidak langsung
sama-sama ada ketentuan harus menyerahkan dokumen fisik. Jadi harus ada fisik. Nah, ini misalkan berkas ya harus diserahkan kelengkapannya. Nanti petugas penerima akan memeriksa kelengkapan dan tentunya juga akan diberikan tanda terima berkas seperti itu. Dan diberi jangka waktu 3 hari 3 hari setelah kerja, permohonan itu betul. diterima. Setelah ada konfirmasi itu tadi ya, setelah konfirmasi. Nah, jadi tadi kita berusaha sedikit demi sedikit urut mulai dari siapa pemohon sengketa dengan penyelenggara pemilu, kemudian siapa pemohon antar peserta pemilu, kemudian kita melangkah ke Syarat formil. apa saja sih yang menjadi syarat-syarat formil dari sebuah permohonan penyelesaian sengketa, kemudian bicara lagi tentang mekanisme tadi ya, jenis juga, jenis jumlahnya berapa, rangka berapa, ketentuannya bagaimana, kemudian kita melangkah ke mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ternyata ada 2 ya, saya kira langsung dan tidak langsung. betul ada 2. Ini nanti juga para pemirsa dimanapun berada ya silahkan nanti bisa ditanyakan ataupun memberikan masukan atau tanggapan dan sebagainya. Kita akan dengan senang hati kita berdiskusi seperti itu. Ini kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini tadi, ini mungkin nanti poinnya agak sedikit banyak, tapi kita sedikit-sedikit tidak apa-apa lah. Kita juga sambil belajar, sambil mengingat memori. Ini karena memori pemilu 2019 kita bangkitkan lagi. Kita bangkitkan lagi supaya kita ingatkan lagi seperti itu. Kemudian tadi ada yang langsung dan tidak langsung gitu ya, kan. Betul. Untuk waktu permohonan, jangka waktu permohonannya itu ya, betul. Ini nanti juga itu menjadi yang kita sampaikan berikutnya. Tentu permohonan ini kan juga sudah tahu caranya. Iya. Kita caranya sudah secara langsung misalkan sudah langsung. mengisi PSPP 01 sedemikian detail dan sebagainya. Tentu kita juga harus sampaikan, lah sebetulnya berapa lama ini nanti pemohon ini bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Nah, di situ saya kira di Perbawaslu sangat-sangat jelas mengatur tentang itu. Ataupun di Undang-Undang Pemilu juga sangat jelas mengatur itu jangka waktu permohonan. Jadi bisa kami sampaikan khususnya di itu tentang bahwa pemohon ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Jadi di situ sangat jelas. Kemudian ini harinya hari kerja ya. Kita perlu kita sampaikan. Artinya hari kerja berarti hari Senin mulainya hari Senin sampai dengan di hari Jumat. Artinya hanya 5 hari kerja. Hari Sabtu, hari Minggu bukan termasuk hari kerja. Jadi ini harus menjadi sebuah pemahaman yang sama. Yang terhitung hari kerja berarti. Betul. Karena di situ sudah sangat jelas bahwasanya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam waktu paling lama 3 hari kerja. 3 hari kerja sejak tanggal penetapan pasangan, sejak tanggal keputusan KPU ya, keputusan KPU ataupun KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Harinya hari kerja itu sangat jelas. Ini kemudian itu pengajuan, terus kita berarti bicara lagi, melangkah lagi lah. Bagaimana kalau seandainya kita melebihi dari jangka itu, ya? Kadaluarsa. Nah, artinya kadaluarsa betul. Jadi memang harus berhati-hati pemohon, jangan sampai waktu ini artinya harus berhitung betul-betul limitasi waktu itu karena memang sangat erat, sangat menjadi hal yang sangat urgent untuk diperhatikan. Jadi seandainya permohonan sampai tidak ataupun melebihi, tentu di situ sudah sangat jelas ya. Bahwasanya untuk pengajuan permohonan yang melebihi batas waktu itu tadi, di situ jelaskan bahwasanya petugas penerima permohonan dia akan menyatakan bahwasanya itu tidak dapat diterima ya dengan form model PSPP 06. Karena apa? Ya karena melebihi jangka waktu. Artinya ini kita sampaikan, ini ya, ini perlu penting ini. Kita bagaimana cara hitungannya seperti apa? Misalkan hari ini
tanggal 23 Maret 2021 misalkan. Hari ini KPU mengeluarkan sebuah keputusan misalkan. Keputusan ini memang memuat kerugian langsung dari pemohon. Berarti 3 hari kerja sejak tanggal penetapan, berarti ya hari ini sudah berjalan. Argo waktu ini sudah berjalan. Dihitung semenjak hari itu. Betul. Juga. Artinya mulai hari ini 23, 24 sampai 25. Berarti ini hari Selasa. Ya sampai Kamis berarti ya. Sampai pukul 00 berarti ya. Iya. Ruganya kan pukul 00 itu ya berarti ya. Nah itu artinya kita jangan sampai salah memahami, karena di situ sudah sangat jelas sejak 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Ini harus kita pahami, ini harus berhati-hati betul bagaimana baik kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai Bawaslu, tempat para pencari keadilan, ataupun mereka para pemohon harus memperhatikan, karena konsekuensinya itu tadi jelas batas kadaluarsanya. Jika permohonan itu tadi melebihi batas waktu 3 hari, maka petugas penerima permohonan ini akan menyampaikan pemberitahuan bahwasanya permohonan tidak dapat diterima dengan menggunakan formulir model PSPP 06. Itu saya kira sangat-sangat jelas, kita harus berhati-hati ya seperti itu, karena hal-hal yang kelihatannya ini kecil-kecil kadang kita terlupakan, kadang kita lupa cara menghitungnya, kita mungkin lupa karena saking banyaknya permohonan ataupun yang harus kita selesaikan, mungkin seperti itu. Jadi harus sangat berhati-hati. Saya kira itu. Kadang banyak kesalahpahaman, kita mengajukan hari ini terhitung besok, biasanya kan seperti itu Pak. Itu ada bedanya juga itu. Artinya kita sampaikan kalau dalam pemilihan kepala daerah, ya, gubernur ataupun bupati ataupun wali kota, itu hitungannya istilahnya mengayun. Jadi misalkan hari ini tanggal penetapan, dihitungnya mulai besok. Ini 23 berarti kalau argo waktu ini berjalan mulai besok 24, 25, 26. Seperti itu. Dan ini saya ngomong terus, mungkin juga ada pemirsa yang perlu disapa dulu. kita sapa-sapa dulu pemirsa yang ada sahabat bakso yang ada di rumah ya. Kita sapa melalui Facebook, ada Bapak Abdul Mujib ikut menyimak. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Mahbud Junaidi hadir Tawang Harjo. Selamat siang Bapak. Ada Ibu Mainita Indarti Tanggung Harjo hadir. Oh ya, selamat siang Ibu. Ada Ibu Ika Jaya Keradenan hadir. Ada Bapak Aji Solihin derek nyimak. Terima kasih. Dan kita sapa melalui laman Instagram kita, ada Bapak Hajaini salam awas. Ada Bapak Domo Domek Keradenan hadir. Sukses selalu Bawaslu Grobogan. Terima kasih Bapak. Ada yang bergabung Muhammad Amiruddin Latif Arif. Selamat siang. Ada Isnan Rashid Indri Hapsari Bawaslu Kabupaten Pemalang. Halo, selamat siang. Ada Arik Arska hadir. Nur Dwini. Pokoknya banyak sekali nih Bapak ya hadir. Sepertinya ramai sekali kita yang siang kita apa yang kita sampaikan meskipun sedikit, tapi semoga bermakna dan bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa semua. Iya. Dari struktur yang narasumber kita jelaskan tadi, mungkin ada satu kali yang terlewat Bapak, ada menjelaskan bagaimana mekanisme perbaikan berkas permohonan dengan menghitung waktu perbaikan. Itu memang belum kita bahas selanjutnya, karena tadi kita memberi kesempatan ya itu teman-teman ataupun untuk menyapa para teman-teman pemirsa yang ikut bergabung, kita sapa dulu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta semua. Monggo kita jika ada yang ditanyakan, mungkin pertanyaan juga tidak boleh seputar tema ini. Di luar tema juga bisa. Pemohon dalam sengketa proses pemilu ataupun sedikit melebar ke tema-tema yang lain juga boleh. Kita lanjutkan tadi sampai di tentang batas waktu kadaluarsa ya. Tadi sudah sangat jelas ya. Jadi kita semua acuannya di Perbawaslu sudah sangat jelas, di situ dijelaskan tadi di pasal 13 ayat 4 dan ayat 5 sudah dijelaskan bahwasanya dalam hal permohonan melebihi jangka waktu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten
Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten menyampaikan permohonan ya, permohonan secara pada pemohon tentunya dengan menggunakan tadi forum model PSPP 06. Sebaliknya, ini juga harus sebaliknya ya, kita tadi ada yang terlewat, bagaimana kalau sudah lengkap ya diregister, tentunya seperti itu. Dengan menggunakan link kita sampaikan. Terus ini tadi bicara tentang perbaikan berkas. Ya, perbaikan berkas ya. Kita bicara tentang perbaikan berkas. Jadi memang tidak bisa diingkari ya, tidak bisa dipungkiri. Ini saya kira ini bisa terjadi di hampir semua. Artinya begini, kita kalau bicara form PSPP 01 dan sebagainya pasti punya Bawaslu. Artinya juga harus ke sini dulu meminta form itu. Kemudian kan diisi loh. Dan sudah diisi, tadi sudah disampaikan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terus kemudian di ketentuannya sudah sangat jelas. Jadi jika permohonan ini belum lengkap, ya, petugas pengusaha permohonan kan memeriksa, ternyata belum lengkap. Petugas penerima permohonan ini dia harus menyampaikan pemberitahuan. Ya, dia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon bahwasanya ini belum lengkap. Kemudian di keterangan selanjutnya di situ dijelaskan bahwa pemohon ini wajib. Nah, ini yang penting. Pemohon ini wajib melengkapi dokumen atau berkas administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan ini diterima. Tadi kan petugas sudah menyampaikan, Pak misalkan, atau Bu, ini ternyata pemberitahuan belum lengkap berkas-berkasnya, ada kekurangan dokumen, misalkan belum ada surat keputusan. Ya justru yang paling penting kan ini. Adanya surat keputusan gitu. Surat keputusan dari KPU atau KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Pemohon mungkin lupa belum menyampaikan itu. Padahal ini yang menjadi cikal bakal timbulnya penyelesaian permohonan penyelesaian sengketa. Nah, misalkan itu belum ada kan, berarti juga pemohon nanti harus melengkapi. Ataupun misalkan fotokopi identitas belum ada, atau kalau dia memakai kuasa hukum, alhamdulillah KTA-ane kartu tanda advokat dari si advokat belum difotokopi dan sebagainya. Pokoknya intinya berkaitan dengan kelengkapan berkas itu pemohon wajib melengkapi dokumen atau berkas administrasi ini dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak permohonan diterima. Ini juga kita jelaskan 3 hari sejak ini juga harus ya mulai hari ini. Hari ini berarti tidak lengkap. Berarti mulai hari ini juga terhitung sejak hari betul, ini. Sudah terhitung sejak hari ini, sejak Selasa ini misalkan 23 Maret dalam jangka waktu 3 hari kerja. Kemudian jika pemohon ini ternyata tidak melengkapi dokumen atau bekas-bekas administrasi permohonan ini ternyata tidak bisa lengkap, maka tugas penerima permohonan ini akan menyampaikan pemberitahuan bahwa permohonan ini tidak dapat diregister dengan form PSPP 07. Jadi situ sudah sangat jelas bagaimana konsekuensinya apabila seorang pemohon mengajukan permohonan ternyata belum lengkap, sudah diberikan waktu 3 hari kerja untuk melengkapi, ternyata dia tidak melengkapi. Konsekuensinya berarti permohonan tersebut tidak dapat diregister. Maka petugas penerima permohonan tentu akan menyampaikan pemberitahuan dengan menggunakan forum model PSPP 07. Saya kira itu yang bisa ditempuh dari kita selaku memang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jadi saya kira itu beberapa penjelasan ataupun beberapa hal yang bisa kita sampaikan dari tema ini tadi. Kita mengambil tema pemohon dalam sengketa pemilu, kemudian bicara mulai siapa pemohon, baik sengketa dengan penyelenggara ataupun antar peserta, syarat formil, bagaimana syarat formil permohonan, kemudian jenis dan jumlah-jumlah ataupun ketentuan yang harus dipenuhi, sampai ini tadi kelengkapan ataupun perbaikan berkas sampai dengan kadaluarsa, perbaikan berkas dokumen, betul. Artinya kita sampaikan itu. Mungkin ada
tanggapan atau apa silakan. Nah, ya, kita ini juga, ada mari kita tanggapan nih, belajar Pak, dari bersama, betul. di Facebook, di laman Ya. Facebook kita ada pertanyaan di Facebook dari Ibu Ika Nur Erni Marliana. Apa bedanya sengketa pemilu di Bawaslu dengan di Mahkamah Konstitusi? Nah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, betul. Ini terima kasih juga ini atas respon. Ini juga saya kira menarik karena saat ini kan juga baru rame-ramenya gugatan ataupun permohonan yang berkaitan dengan pilkada kemarin di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bisa kita sampaikan sebetulnya apa sih perbedaan, karena memang mungkin masih ada di antara kita, masih ada di antara masyarakat luas yang masih belum bisa membedakan ataupun masih mungkin awam betul seperti itu ya, Pak. Jadi ataupun sebetulnya apa sih bedanya yang di gugatan hasil gugatan tentang pemilu itu tadi yang di Mahkamah Konstitusi ataupun di Bawaslu. Artinya kita kalau bicara tentang gugatan ataupun sengketa di Bawaslu ini kita sampaikan ya bahwa sengketa itu ada dua. Artinya begini, sengketa itu bisa terjadi dalam proses, sengketa mengenai prosesnya atau sengketa mengenai hasilnya. Nah, kalau kita bicara tentang kewenangan di Bawaslu, tentu ini adalah sengketa proses pemilu. Artinya sengketa ini, artinya pemohon ini tadi dia merasa dirugikan karena kepentingannya dirugikan secara langsung. Adanya sebuah kepentingan yang dirugikan secara langsung, baik itu oleh sesama peserta pemilu ataupun oleh penyelenggara pemilu. Nah, karena apa? Ya karena adanya keputusan tadi, misalkan dia tidak meloloskan, misalkan saya sudah masuk dalam daftar calon tetap sebagai calon anggota DPRD misalkan, terus masuk di dimasuk di betul ataupun di DCT, di daftar calon sementara itu loh ya, ternyata tidak lolos ke DCT, kan berarti kan kita ada sebuah kerugian yang karena adanya keputusan itu tadi tidak meloloskan jadi daftar ataupun sebagai calon ya. Saya sebagai bakal calon daftar di KPU, ternyata saya tidak lolos menjadi seorang calon anggota DPRD misalkan. Itulah yang dinamakan sengketa proses. Artinya ini terjadinya selama tahapan pemilihan umum berjalan. Jadi itu yang bisa diajukan ke lembaga Bawaslu, baik Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Jadi itu bicara tentang sengketa proses. Kemudian kalau kita bicara tentang sengketa yang di Mahkamah Konstitusi, tentu kita ingat di pasal ataupun di Undang-Undang Dasar UUD 1945, di situ ada di pasal 24C bahwa di situ dijelaskan beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi saya kira jelas bahwasanya sengketa yang diajukan di Mahkamah Konstitusi tentu berkaitan dengan hasil. Artinya ini sudah hari pemungutan suara, KPU kemudian sudah menetapkan hasil perolehan dari masing-masing calon ataupun masing-masing calon legislatif maupun masing-masing pasangan calon presiden, wakil presiden, sudah ada hasilnya jelas. Kemudian ada yang mengajukan ini tadi karena dia merasa perolehan suaranya tidak cukup banyak, tidak bisa memperoleh suara terbanyak, dia mengajukan hasil sengketa hasil ini di Mahkamah Konstitusi. Jadi situlah perbedaan ya antara di Bawaslu kabupaten kota atau ini dan dengan MK gitu ya Pak, dengan sengketa proses maupun di MK itu hasil dari jadi itu betul sengketa proses ataupun sengketa hasil tentang hasil pemilu seperti itu. Kadang kalau di sengketa proses ya Pak, kadang kalau kita itu pemohon banyak sekali yang belum paham gitu loh Pak, kalau dia tuh memohonkan apa gitu loh Pak, itu penjelasannya seperti apa Pak? Jadi tadi makanya kita ini tadi sampaikan pentingnya tema di pagi hari ini tentang tema pemohon dalam sengketa pemilu. Kan itu tadi sudah dijelaskan bahwa sengketa proses pemilu ini kan terjadinya akibat ada objek ataupun keputusan ya. Kan jelas toh, sengketa yang meliputi sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar peserta pemilu ataupun sengketa peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Ini kan jelas adanya objek ini tadi, adanya adanya keputusan yang berupa surat keputusan ataupun berita acara. Jadi ya jelas kalau berhubungan dengan ini ya dia mengajukannya ke Bawaslu. Iya, ke Bawaslu.
seperti itu. Nah ya, kita sapa lagi Pak nih sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Ini ada pantun, pantun ya ini ya, ada pantun dari sahabat Bawaslu yang di rumah melalui laman FB. Ada Bapak Dwi Anovika. Saya bacakan ya Bapak ya. Selamat pagi Bapak yang berkumis. Tebarkan senyuman yang manis, buanglah tatapan yang sinis agar hidup terasa manis. Manis itu. Oh, ada lagi terusan selanjutnya. Ciptakan suasana harmonis nan romantis, tapi jangan kebanyakan promis. Terus berpikir positif demi masa depan yang manis. Oh, terima kasih sekali Bapak Dwi Anovika. Ini nampaknya semangat sekali itu ya Bapak. Dia seorang masih muda. Nah, masih muda dan mungkin pengagum dari narasumber kita pada pagi hari ini mungkin seperti itu ya Bapak. Ada Bapak Muni Harto. Salam sehat buat jajaran Bawaslu Kabupaten Grobogan. Salam sehat Bapak. Sehat. Ada Yeni Istiqomah menyimak, terima kasih Kakak. Ada Kang Ebot bergabung, ada Dede Setiadi, ada Awang Sulistia, ada Elvina Eki, ada Diajeng Nana, Aryani hadir. Terima kasih sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Salam sehat semuanya untuk teman-teman. Salam sehat semuanya untuk teman-teman semua. Selalu bahagia, sehat selamanya. Nah, seperti itu. Mungkin sudah. Nah, dari kesimpulannya ya Bapak ya, dari kesimpulan Rumpi mungkin edisi ke-24 pada pagi hari ini, kenapa kita di Rumpi khusus divisi penjelasan sengketa begitu ya Bapak ya? Kegiatan sosialisasi tentang kewenangan Bawaslu kepada publik dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian permohonan sengketa proses pemilu dan pilkada. Sosialisasi juga dimaksudkan supaya publik memahami terhadap kewenangan Bawaslu. Kebanyakan pasti masyarakat masih awam ya Bapak, Bawaslu kadang divisi penyelesaian sengketa itu apa sih gitu ya Pak. Mungkin kita sosialisasikan di sini, kita ulas semuanya di sini, di mana tadi ada dalam kita menjelaskan bertema pemohon dalam sengketa pemilu. Yang untuk mendeskripsikannya adalah menjelaskan tentang siapa saja yang bisa mengajukan permohonan. Tadi sudah dijelaskan kepada narasumber kita, ada pemohon gitu Pak ya, ada calon partai politik, calon anggota DPR, DPD, dan juga menjelaskan tentang siapa yang mengajukan permohonan dalam sengketa antar. Nah, bedanya sengketa antar dan antar peserta dengan antara peserta gitu ya Bapak ya. Ada syarat formil juga, ada syarat jenis, jumlah, dan berkas sudah jelaskan kepada narasumber kita tadi. Ada berkas-berkasnya yang kita ajukan ketika kita melakukan permohonan, kita tuliskan di formulir PSPP Bapak ya, PSPP 1 tadi ya Bapak ya. PSPP 1. Nah, iya, jadi masyarakat apa sih itu PSPP? Nah, formulir PSPP itu adalah formulir penyelesaian sengketa peserta pemilu begitu Bapak ya. Bedanya PSPP dengan PSAP. Kadang kan ada yang bertanya Bapak, apa sih itu PSPP? Apa sih itu PSAP gitu kan? PSAP adalah penyelesaian sengketa antar peserta. Bedanya di situ ya Bapak ya. Nah, tadi ada menjelaskan permohonan secara langsung dan tidak langsung. Nah, kita secara langsung kita datang ke sekretariat Bawaslu gitu Pak ya. Sekretariat langsung kita langsung datang ke sekretariat Bawaslu, kita ajukan, kita melakukan permohonan. Yang kedua adalah yang secara tidak langsung ketika kita mendaftar permohonan itu di laman resmi Bawaslu kabupaten atau kota ya Bapak ya, tapi Bawaslu provinsi. Bawaslu provinsi ya, tapi langsung juga kita memberikan berkas seperti itu Pak ya, memberikan berkas permohonan apa saja untuk melengkapi berkas permohonan seperti yang dimaksud narasumber kita tadi. Untuk jangka waktu permohonan, nah jangka waktu itu tadi ketika kita melakukan permohonan 3 hari kerja sejak tanggal penetapan. Iya, ada juga batas kadaluarsa, mekanisme untuk perbaikan berkas permohonan tadi sudah disampaikan jelas kepada narasumber kita. Untuk sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, bukannya hanya ingin memberikan pertanyaan, juga komentar ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar Bawaslu Kabupaten Grobogan di Facebook maupun Instagram kami. Nah, kita sapa lagi nih, ada Bapak Bambang Sukoco. Mantap pembelajaran khasanah perpolitikan di negara ini. Terima kasih Bapak. Ada Ki Gondes Aryo Joko Suto, jangan ada sengketa di antara kita ya Mbak Widya. Iya, terima kasih Bapak. Salah satu ini ya Bapak, mungkin untuk terakhir nih Pak, untuk penutupan mungkin Bapak bisa kenapa ada maksudnya penyelesaian sengketa, untuk menjelaskan secara detailnya seperti apa Bapak. Jadi ini bisa kami
sedikit ulangi, mungkin para pemirsa tadi ada yang bergabungnya tidak dari awal, ya. Mungkin karena kesibukan, jadi baru bisa bergabung setelah berlangsung beberapa saat, mungkin seperti itu. Bahwa program Rumpi ini, Rembuk Pemilu ini bagian dari sosialisasi yang akan terus kita lakukan. Mengenai apa? Tentu mengenai tugas, kewenangan, kewajiban kita khususnya Bawaslu Kabupaten Grobogan tentang ya kewenangan-kewenangan yang kita miliki, baik kewenangan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran ataupun penyelesaian sengketa. Tadi sudah kita sampaikan khusus tentang kewenangan penyelesaian sengketa Bawaslu ini Grobogan dalam 1 bulan pasti akan membawakan Rumpi. Iya. Artinya Rumpi ini nanti mulai bulan Maret ini, kebetulan di minggu-minggu terakhir ini kita mulai membawakan tentang tema tentang penyelesaian sengketa, ya. Khusus divisi penyelesaian sengketa. Ini kita sampaikan juga, ini program resmi ataupun program secara serentak yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah. Artinya Bawaslu Jawa Tengah mempunyai program agar Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh provinsi Jawa Tengah ini, 35 kabupaten kota, untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang penyelesaian sengketa, kewenangan penyelesaian sengketa, baik pemilu ataupun nanti pemilihan melalui media sosial yang sudah ada. Artinya setiap bulan harus secara serentak. Ini juga tujuannya saya kira sangat bagus, supaya kita bisa secara masif menyampaikan apa sih sebetulnya tentang sengketa pemilu, sengketa proses pemilu, atau nanti tema yang lain tentang sengketa pemilihan. Artinya ini nanti mulai bulan Maret sampai di akhir tahun, Bawaslu Grobogan akan selalu menyampaikan tema-tema yang khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Namun tidak menutup juga, Rumpi juga akan selalu tampil nanti. Kita sudah jalankan toh Rumpi ini nanti dalam 1 bulan 2 kali mengudara. 1 tema tentang khusus sengketa, 1 tema lagi umum tentang semua yang berkaitan dengan kepemiluan ataupun pemilihan, semua kita bahas itu, ya. Jadi itu tujuannya sudah sangat jelas, kita memberikan sosialisasi agar masyarakat semakin mempunyai gambaran yang utuh tentang kewenangan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Bawaslu atau Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kabupaten kota. Saya kira seperti itu. Sebelum saya tutup, ini ada satu lagi pertanyaan, boleh saya bacakan dulu, Ya. Pak? Dari Latif Arif, apakah diperbolehkan si pemohon dalam melakukan permohonan diwakilkan penasehat hukumnya? Oh ya, saya kira bagus ini pertanyaannya. Artinya begitu tadi sudah kita jelaskan bahwasanya permohon ini dapat didampingi ataupun diwakili oleh kuasa hukum. Namun tentunya kuasa hukum ini juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Artinya di sini harus sesuai dengan undang-undang advokat, ya. Bahwasanya bagaimana syarat seorang kuasa hukum yang bisa mendampingi, tentu dia harus mempunyai KTA atau tanda advokat yang masih berlaku, tentu itu. Artinya jawabannya sangat jelas, pemohon dapat didampingi ataupun sepenuhnya ataupun diwakili oleh kuasa hukum. Kuasa hukum juga dengan mengatakan tadi adanya surat kuasa khusus, jelas 1 surat kuasa khusus bahwasanya si pemohon memberikan kuasa kepada seorang advokat, ya, seperti itu. Kemudian adanya tadi kartu tanda advokat, kartu tanda pengenal itu tadi yang masih berlaku seperti itu. Jadi saya kira ini dapat bisa diwakilkan gitu, Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan dari Bapak Arif tadi, kenapa dari pemohon bisa diwakilkan kuasa hukum? Jawabannya adalah bisa, karena untuk adanya kartu tadi, Pak, ya, KTA tadi ya, kartu tanda advokat tadi. Yang penting ada surat kuasa khusus, ya. Intinya kan di situ. Semua kan bisa. Artinya kita tentang permasalahan hukum kita misalkan, ya, semua harus seperti itu. Mungkin ini kita tidak beda jauh dengan permasalahan di pengadilan umumnya, mungkin pengadilan yang menangani perdata ataupun pidana. Artinya di situ juga dapat didampingi ataupun diwakili oleh seorang kuasa hukum. Artinya sama, mekanisme itu bisa, Pak. Bisa. Yang penting ada ketentuan yang harus dipenuhi, ya, seperti itu. Nah, sahabat Bawaslu yang ada di rumah, terima kasih telah menyaksikan Rumpi pada hari ini. Dengan jelas dari narasumber kita, kalau ada Rumpi Rembuk Pemilu edisi khusus divisi penyelesaian sengketa, di mana nanti setiap sebulan sekali ada 2 kali Rumpi di Bawaslu, Pak, ya. Di Bawaslu itu yang mencakup nanti ada Rumpi yang pertama itu adalah umum, yang kedua adalah
khusus divisi penyelesaian sengketa, dan itu nanti akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2021 seperti itu ya Pak ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Syahirul Alim, terima kasih atas materinya atau apa yang Bapak sampaikan di sini. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat. Untuk sahabat Bawaslu yang ada di rumah, jangan lupa follow Instagram maupun Facebook kami di laman kami di @bawaslu Kabupaten Grobogan dan YouTube channel kami di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Terima kasih Bapak. Salam awas, sehat selalu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.